Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Selain Mingzun, ada 3 pria dan 2 wanita di aula. Salah satu dari 3 pria itu adalah pria berbaju besi hitam yang mengesankan dengan penampilan yang mengancam, sementara yang lain adalah pria tua keriput yang memegang tongkat dengan pegangan yang diukir berbentuk kepala naga berornamen. Adapun pria terakhir, ini adalah seorang sarjana halus dan elegan yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun dengan tabung bambu biru yang tampak aneh diikatkan ke punggungnya. Adapun kedua wanita itu, salah satunya adalah biarawati Taois berjubah kuning yang berusia sekitar 30 tahun dengan wajah bulat, sementara wanita lainnya mengenakan gaun hijau megah dengan corak agak gelap dan sepasang gaun cerah. Kamu terlambat, Yin Gangzi. Jika aku ingat dengan benar, kamu selalu bersiap untuk pertempuran yang bagus, jadi kupikir kamu akan tiba sebelum orang lain. Pria berbaju besi hitam itu terkekeh. Yin Gangzi tampaknya cukup akrab dengan pria lapis baja hitam itu, dan dia menjawab, "Hehe, saya mengalami sedikit masalah dalam perjalanan ke sini, jadi saya tertunda selama beberapa hari. Kalau tidak, saya pasti sudah tiba sebelum Anda, rekan Taois Huaying. Aku sudah mendengar banyak tentang fisik keberuntunganmu, Kakak Yin, tapi aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk melihatnya selama pertemuan kita sebelumnya. Pasti kamu akan menampilkannya melawan keabadian sejati," kata wanita berbaju istana dengan senyum. Yin Gangzi tampaknya agak waspada terhadap wanita ini, dan dia tersenyum sedikit dipaksakan ketika dia menjawab, "Fisik keberuntungan saya tidak seberapa dibandingkan dengan kemampuan terikat Anda, Nyonya Wu." Adapun 3 orang lainnya di ruangan itu, tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa, tetapi jelas dari ekspresinya mereka juga cukup akrab dengan Yin Gangzi. Tidak mengherankan jika ini masalahnya. Bagaimanapun, mereka semua adalah makhluk tahap kenaikan besar yang sangat terkenal yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, jadi mereka semua akan bertemu satu sama lain di beberapa titik. Karena itu, mereka secara alami agak tertarik dengan wajah asing Han Li. "Siapa rekan Daois ini, Bro Terming? Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya," biarawati Daois itu bertanya sambil tersenyum. "Ini adalah rekan Taois Han Li dari umat manusia. Dia baru saja naik ke tahap Grand Ascension belum lama ini, tapi aku yakin kalian semua pernah mendengar tentang dia," jawab Mingzun sambil tersenyum. Sedikit keterkejutan melintas di mata biarawati Daois setelah mendengar ini. Han Li, tahap Grand Ascension manusia yang membunuh ratus temborer di alam iblis Penatua. Aku tidak bisa menerima pujian penuh karena membunuh temborer, rumor tentangku terlalu dibesar-besarkan, jawab Han Li sambil tersenyum. Semua orang di ruangan itu juga agak terkejut mendengar ini. Jelas bahwa mereka semua setidaknya sedikit menyadari betapa menakutkannya Ratu Penggerek Batang. Bagaimanapun juga, ratus temborer itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dijinakkan oleh makhluk abadi sejati. Dengan keterlibatanmu, peluang keberhasilan kita akan sangat meningkat, kata pria berbaju besi hitam itu. Rekan Taois Han, Anda baru saja mencapai tahap Grand Ascension, jadi saya yakin Anda belum memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sesama Daois ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan mereka kepada Anda. Ini adalah rekan Daois Huaying dari ras tangan raksasa, dia sangat mahir dalam seni penyembunyian. Ini adalah Nyonya Wu dari ras Fajar Kuno, yang terkenal dengan api ilahi Zurong yang terikat, yang mampu melelehkan gunung dan lautan yang mendidih. Mingzun berinisiatif untuk memperkenalkan semua orang kepada Han Li, dan meskipun tidak satu pun dari orang-orang ini yang sangat terkenal di antara para kultivator normal, jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang berdiri di puncak seluruh alam roh. "Kakak Ming, kita mengambil keabadian sejati di sini, pasti ada lebih banyak orang dari ini," kata Yin Gangzi sambil duduk bersama Han Li. "Tentu saja.
Selain rekan Taois yang berkumpul di sini, rekan Daois Leng dari ras Batu Emas, rekan Daois Yundan dan rekan Daois Yuesu dari ras Cicada Surgawi, serta Suan Jiuling, juga akan segera tiba, Ming jawab Zun. Selain Han Li, ekspresi semua orang sedikit berubah setelah mendengar ini, dan jelas bahwa keempatnya adalah makhluk yang sangat tangguh. Aku tidak berpikir bahwa Yundan dan Yuesu akan setuju untuk bergabung dengan aliansi ini. Bagaimana kamu bisa meyakinkan mereka berdua, Bro Terming? Cendekiawan muda itu bertanya dengan ekspresi waspada di wajahnya. Suan Baling telah mengubah namanya menjadi Suan Jiuling, sepertinya dia pasti telah membunuh roh sejati lainnya. Orang gila itu telah menjadi orang gila kultivasi yang obsesif, tetapi harus kuakui, kekuatannya menjadi semakin tak terduga. Saya juga sangat ingin tahu tentang bagaimana Anda bisa meyakinkan dia untuk berpartisipasi, kata Yin Gangzi dengan ekspresi gelap. Ini sangat sederhana, untuk Yundan dan Yuesu, saya berjanji kepada mereka bahwa serikat dagang kami akan melakukan 3 hal untuk mereka setelah acara, dan kebetulan mereka memiliki masalah penting yang membutuhkan bantuan dari serikat dagang kami. Adapun rekan Taois Suan Jiuling, saya bahkan tidak perlu membujuknya, dia langsung setuju setelah mendengar bahwa lawannya adalah makhluk abadi sejati. Hehe, untuk orang seperti dia, kesempatan untuk menghadapi makhluk abadi sejati adalah kompensasi terbaik, Ming Zun menjelaskan. Mengingat betapa gilanya dia, itu sangat masuk akal, Yin Gangzi terkekeh. Adapun cendekiawan muda, ekspresinya sedikit berubah setelah mendengar ini, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku telah mengundang beberapa rekan Daois lain juga, tapi mereka tidak bisa datang tepat waktu atau ada urusan penting lainnya yang harus dihadiri, jadi mereka tidak akan bergabung dengan kita. Kalau tidak, peluang kita untuk sukses akan lebih tinggi, kata Ming Zun dengan sedikit sedih. Apakah keabadian sejati itu benar-benar menakutkan? Bahkan dengan kita semua yang berpartisipasi dalam taktik ini, sepertinya kamu masih belum sepenuhnya yakin bahwa kita akan berhasil. Menurut buku tebal kuno yang saya rujuk, semua keabadian sejati yang turun ke alam roh kita telah sangat dilemahkan oleh kekuatan alam ini, tentunya tidak mungkin dia cukup kuat untuk bersaing dengan kita semua, kata pria tua yang memegang tongkat emas itu. Aku sendiri sangat menyadari hal ini. Jika ini adalah keabadian yang normal, kita secara alami dapat menghancurkannya dengan mudah. Namun, ini bukan keabadian biasa, jawab Ming Zun dengan senyum masam. Apa maksudmu? Pria tua itu sedikit goyah setelah mendengar ini, dan semua orang juga agak bingung. Menilai dari prestasi abadi sejati ini di benua lain, saya dapat memberitahu Anda bahwa dia jelas bukan abadi biasa. Sebaliknya, perbandingan antara dia dan abadi rata-rata akan serupa dengan antara salah satu dari kita dan rata-rata tahap kenaikan agung. Di Blood Sky Continent, dia membunuh 16 makhluk tahap Grand Ascension dalam 1 hari, termasuk 3 rekan Daois yang tidak kalah kuat dariku, jadi kita pasti tidak bisa berpuas diri, Ming Zun menjelaskan dengan hati-hati. Saya mendengar bahwa rekan Daois Being telah tewas di tangannya, dan saya juga mendengar beberapa desas-desus tentang dia menghadapi 3 makhluk roh sejati di benua Guntur. Berita terbaru yang saya terima adalah bahwa dia telah mendapatkan seorang pelayan yang juga cukup kuat. Apakah Anda berhasil menemukan siapa pelayan ini, rekan Taois Ming? Nyonya Wuling bertanya. Anda memiliki beberapa sumber informasi yang mengesankan, Nyonya Wu. Memang, abadi sejati telah merekrut seorang pelayan baru, dan menurut hasil penyelidikan serikat dagang kami telah memastikan bahwa pelayan ini adalah Rusa Yang, salah satu dari 3 roh yang dipanggil oleh ras Jiaoqi, jawab Ming Zun dengan alis yang sedikit berkerut. Apa? Rusa yang dijinakkan oleh makhluk abadi sejati? Semua orang heran mendengar ini, dan pandangan kontemplatif juga muncul di wajah Han Li. Itu benar,
Aku yakin kalian semua mengerti mengapa aku sangat berhati-hati sekarang. Selain dari semua Daois yang telah aku rekrut, aku juga akan memanggil 4 roh sejati yang kuat yang disembah oleh serikat dagang kita. Selain itu, kami akan menyiapkan Bipolar Annihilation Formation menggunakan sepasang harta karun surgawi yang mendalam untuk memastikan bahwa dia tidak akan dapat melarikan diri. Guild dagangmu benar-benar bekerja keras di sini. Yin Gangzi berkata sambil menarik napas tajam, dan semua orang juga tercengang mendengar ini. Tugas dari keberadaan serikat dagang kami adalah untuk menjaga perdamaian di alam roh, dan kami tidak akan membiarkan bahkan makhluk abadi sejati untuk menempatkannya dalam bahaya. Tentu saja, mengingat kontribusi signifikan yang dibuat oleh serikat dagang kami, jika kami berhasil mengalahkan abadi sejati itu, serikat dagang kita akan mengambil sepertiga dari hartanya sementara sisanya akan dibagi di antara kalian semua. Saya yakin tidak ada yang keberatan dengan itu, kata Ming Zun. Semua orang mulai bertukar pandangan ragu setelah mendengar ini, sementara Ming Zun hanya menunggu jawaban dengan sabar. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah melihat ini, dan dia berkata, saya tidak keberatan serikat dagang Anda mengambil sepertiga dari harta, tetapi saya memiliki syarat, jika Anda menemukan teknik rahasia abadi atau seni kultivasi di dalamnya milik keabadian sejati, saya harap kita masing-masing dapat menerima replika secara gratis. Itu saran yang bagus dari rekan Daois Han, saya sepenuhnya setuju. Saya juga mendukung proposal ini. Mata semua orang langsung berbinar setelah mendengar ini, dan mereka semua memberikan dukungan. Ekspresi Ming Zun sedikit berubah sebagai tanggapan, tetapi setelah beberapa perenungan singkat, dia memutuskan untuk setuju. Dengan demikian, semua orang sangat senang, dan kesan pertama mereka tentang Han Li juga meningkat. Setelah itu, mereka membahas beberapa hal seputar rencana untuk menargetkan keabadian sejati, dan pertemuan tersebut berakhir beberapa jam kemudian. Semua orang menetap di beberapa bangunan di Skis Beyond, dan Han Li terbang ke sebuah batu besar yang sedikit lebih jauh sebelum tinggal di paviliun yang relatif utuh. Keesokan paginya, Patriark Huasi muncul di aula di lantai pertama paviliun, lalu menyampaikan pesan yang dia terima selama pertemuannya dengan Ice Phoenix. Jadi rekan Taois Ice Phoenix diculik oleh kelabang Frost bersayap 6, dan dia menyimpan banyak permusuhan terhadapku, apakah itu benar? Han Li membenarkan sambil mengelus dagunya sendiri dengan sikap kontemplatif. Itulah yang dikatakan rekan Taois Ice Phoenix kepadaku. Selain itu, kelabang Frost bersayap 6 hanya setuju untuk bertindak sebagai umpan setelah senior Ming Zun berjanji kepadanya bahwa dia akan meyakinkanmu untuk meninggalkan kelabang dingin bersayap 6 sendirian untuk 1000 tahun, jawab Patriark Huasi. Begitu, ngomong-ngomong, apakah kamu mewariskan harta pelindung yang kuberikan padamu kepada rekan Taois Ice Phoenix? Han Li bertanya. Iya, bagus. Kamu bisa pergi sekarang. Sebelum pertempuran dimulai, pergi sejauh mungkin dari sini, perintah Han Li. Patriark Huasi memberikan tanggapan tegas sebelum pergi dengan sikap hormat. Dalam beberapa hari mendatang, Han Li tetap berada di paviliunnya, bermeditasi sepanjang waktu tanpa pergi sekalipun. Selama waktu ini, tidak hanya makhluk panggung kenaikan besar lainnya yang belum tiba akhirnya muncul, Serikat Dagang juga menyiapkan formasi pemusnahan bipolar. Adapun dua harta karun surgawi yang mendalam bertindak sebagai inti formasi, dikelilingi oleh lapisan batasan, dan semua orang dilarang mendekati daerah itu selain dari Ming Zun dan beberapa tetua serikat perdagangan lainnya. Yang cukup menarik, roh sejati yang disebutkan Ming Zun masih belum terlihat, dan tidak jelas apakah mereka menyembunyikan diri, atau hanya akan dipanggil pada hari pertempuran. Hampir sebulan kemudian, Han Li sedang bermeditasi di paviliunnya ketika bola api merah tiba-tiba muncul di hadapannya di tengah ledakan fluktuasi spasial, lalu meledak, di mana sebuah suara terdengar di ruangan itu. Rekan Taois Han,
makhluk abadi sejati tidak jauh dari Balai Fulcry Point, dan kami akan memulai operasi kami, tolong datang ke aula tempat pertemuan terakhir kami sesegera mungkin. Tatapan serius muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini, dan dia membuat segel tangan sebelum terbang keluar dari paviliun sebagai seberkas cahaya biru. Sekitar 15 menit kemudian, semua orang berkumpul di dalam aula, dan pada saat Han Li tiba, sudah ada lebih dari 10 makhluk panggung Grand Ascension lainnya yang hadir, di antaranya adalah beberapa wajah asing. Secara khusus, ada sepasang kultivator yang sangat mirip satu sama lain yang menarik perhatian Han Li. Keduanya tampak berusia sekitar 20 tahun, dan pria itu memiliki serangkaian fitur yang dingin dan tampan, sedangkan wanita itu sangat menggoda dan cantik. Namun, keduanya memiliki lapisan ki jahat ungu kemerahan yang memancar dari tubuhnya, dan ruang dalam radius beberapa puluh kaki di sekitar mereka kadang-kadang akan kabur dan melengkung. Yin Gangzi dan yang lainnya juga menilai duo ini dengan sedikit kewaspadaan di mata mereka. Sementara itu, Ming Zun sedang duduk di kursi utama, mendengarkan laporan yang disampaikan oleh seorang pria parubaya. Kelabang es bersayap 6 dan Ice Phoenix telah memikat makhluk abadi sejati ke tepi Balai Full Aura Point. Dengan kecepatan mereka saat ini, akan memakan waktu sekitar 5 jam lagi sebelum memasuki area yang tercakup dalam Bipolar Annihilation Formation. Semua murid dan tetua serikat dagang kami telah pergi lebih dulu, dan upacara pemanggilan roh juga siap untuk dimulai, jadi kami dapat memanggil roh-roh sejati itu kapan saja. Bagus. Mulailah upacara pemanggilan roh dalam 1 jam. Adapun formasi penghancuran bipolar, tidak ada yang diizinkan untuk mengaktifkannya tanpa perintahku. Segala sesuatu yang lain dapat berjalan sesuai rencana, kita semua akan melakukan perjalanan ke tempat penyergapan yang telah ditentukan segera. Setelah itu, serahkan semuanya pada kami, perintah Ming Zun. Pria parubaya itu segera memberikan tanggapan tegas sebelum segera pergi. Seperti yang kalian semua dengar, semua persiapan sudah selesai, kita hanya perlu bekerja sama untuk mengalahkan makhluk abadi sejati itu sekarang. Namun, izinkan aku menjelaskan satu hal, jika ada yang mencoba melarikan diri atau mundur, maka jangan salahkan aku karena menyalahkanmu, kata Ming Zun dengan ekspresi serius. Hehe, yakinlah, Brother Ming, tidak ada yang akan mundur pada saat seperti ini. Itu benar. Jika ada yang mencoba melakukannya, kita akan membunuh mereka bersama. Semua makhluk tahap Grand Ascension dengan cepat menimpali setuju. Rekan Daois Ming, mengapa Suan Jiuling masih tidak ada di sini? Mungkinkah dia berubah pikiran? Pria di antara keduanya tiba-tiba bertanya dengan suara dingin. Yakinlah, rekan Taois Yun dan rekan Daois Suan Jiuling sudah tiba beberapa hari yang lalu, tetapi dia sedang menyempurnakan teknik rahasia yang kuat dan telah ditugaskan dengan tugas penting lainnya, dan itulah mengapa dia tidak hadir, jawab Ming Zun dengan sopan. Begitu, kami telah mendengar bahwa Suan Jiuling mampu membunuh roh sejati sendiri, dan kami selalu ingin menyaksikan kekuatannya, tetapi belum memiliki kesempatan untuk melakukannya, wanita bernama Yue Su berkata sambil tersenyum. Tampaknya duo ini memendam permusuhan terhadap Suan Jiuling. Ming Zun tidak menanggapi ini, dan hanya bisa memberikan senyum masam. Untungnya, Yun Dan Yue Su tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dan mereka mulai berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Ming Zun cukup lega melihat ini, dan dia mulai berbicara kepada semua orang. Tepat pada saat ini, transmisi suara Ming Zun terdengar di telinga Han Li, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya setelah mendengar apa yang dikatakan Ming Zun. Namun, dia hanya mempertimbangkan apa yang dikatakan sebentar sebelum mengangguk sebagai jawaban, dan sedikit kegembiraan melintas di mata Ming Zun saat melihat ini. Setelah beberapa saat, sebagian besar makhluk tahap Grand Ascension berangkat dari aula untuk melakukan perjalanan menuju tempat penyergapan yang telah ditentukan sebelumnya,
hanya menyisakan Ming Zun, Han Li, Yundan, dan Yuesu di dalam ruangan. Yundan dan Yuesu menilai Han Li dengan sedikit keterkejutan di mata mereka sebelum Yundan berkata, apakah kamu benar-benar ingin adikku dan aku menjaga harta karun surgawi yang mendalam dalam formasi, rekan Taois Ming? Ini sangat berat tanggung jawab, yang mungkin tidak dapat kami tangani. Hehe, kamu terlalu sederhana, rekan Daois, tidak ada yang lebih cocok untuk tugas ini selain kamu dan adikmu. Formasi pemusnahan bipolar adalah kunci kesuksesan di sini. Selama dua harta karun surgawi yang mendalam tetap tidak terluka, formasi akan dapat terus beroperasi, jawab Ming Zun. Adikku dan aku selalu tinggal bersama, jadi kami hanya bisa menjaga satu inti formasi. Dengan demikian, sepertinya inti formasi lainnya akan dijaga oleh sesama Daois ini, apakah dia akan melakukan tugas itu? Yundan bertanya dengan suara skeptis. Han Li hanya menawarkan sedikit senyum dan tidak menanggapi pertanyaan yang agak kasar ini. Yakinlah, rekan Daois Han sangat kuat dengan sendiri, dan aku yakin dia akan melakukan tugas itu, jawab Ming Zun. Kalau begitu, kami akan mengambil kata-katamu untuk itu dan mengikuti pengaturanmu, Brother Ming, kata Yuesu sambil tersenyum sebelum melirik lagi ke arah Han Li. Ming Zun sangat gembira mendengar ini, dan dia bertepuk tangan sambil berkata, baiklah, saya akan meminta seseorang untuk membimbing Anda ke inti formasi. Setelah kepergian mereka, Ming Zun menoleh ke Han Li dengan ekspresi serius, dan bertanya, rekan Taois Han, kamu tidak keberatan menjaga inti formasi lainnya, kan? Kamu benar-benar menghargaiku, Brother Ming. Kalau begitu, aku hanya bisa melakukan yang terbaik, jawab Han Li dengan santai. Haha, ini adalah tugas yang sangat penting yang hanya bisa aku tugaskan untukmu. Dengan kalian bertiga menjaga inti formasi, keamanan formasi akan terjamin, Ming Zun terkekeh. Han Li tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Tepat pada saat ini, penjaga lain melangkah ke aula, lalu membungkuk dengan hormat ke arah Han Li sebelum membawanya keluar ruangan juga. Begitu Han Li pergi, senyum di wajah Ming Zun memudar, dan alisnya berkerut dalam kontemplasi. Apakah kamu yakin keabadian sejati ini memiliki cara untuk mengabaikan kekuatan hukum alam ini dan untuk sementara kembali ke kekuatan penuhnya? Jika ternyata tidak demikian, maka rencanamu ini tidak akan berhasil. Suara laki-laki yang tidak dikenal tiba-tiba terdengar, diikuti oleh sosok humanoid yang muncul dari bayangan Ming Zun. Ming Zun benar-benar tidak terkejut dengan ini, dan dia menjawab dengan tenang, yakinlah, rekaman pertempuran di benua langit darah yang saya terima tidak begitu jelas, tetapi raksasa emas dalam rekaman itu jelas merupakan makhluk abadi sejati dalam bentuk pamungkas. Jika tidak, Biying dan yang lainnya tidak akan dikalahkan dengan mudah. Kunci sebenarnya dari pertempuran ini adalah apakah Anda berhasil mendaratkan pukulan mematikan. Jika tidak, kita akan mengalami nasib yang sama seperti Biying dan yang lain. Selama dia memulihkan tubuh abadi aslinya dan lengah, tidak mungkin dia bisa menahan seni penakluk roh 9 kesengsaraanku. Ini adalah teknik rahasia abadi yang diwariskan oleh leluhurku, dan itu secara khusus menargetkan tubuh abadi sejati. Saya harus memurnikan jiwa dari 9 roh sejati untuk mendapatkan kekuatan untuk melepaskan serangan ini sekali, tetapi itu akan lebih dari cukup melawan keabadian sejati yang turun ini, sosok buram itu menjawab dengan percaya diri. Memang, keabadian sejati itu mungkin sangat kuat, tetapi semua tindakan yang telah kami siapkan akan memaksanya untuk mengeluarkan sebagian besar kekuatannya, jadi tidak mungkin dia bisa menghindari seranganmu. Setelah kamu menghancurkan tubuh keabadian sejatinya, dia hanya akan sedikit lebih kuat dari rata-rata roh sejati, dan itu akan membuatnya menjadi lawan yang mudah dikalahkan, kata Ming Zun. Tidak ada yang tahu tentang rencanamu, jadi sulit untuk mengatakan berapa banyak dari mereka yang akan selamat.
Bahkan keempat roh sejati itu ditakdirkan untuk bertindak sebagai umpan meriam, kan? Sosok buram itu berkata dengan suara dingin. Kita tidak punya pilihan. Dalam menghadapi keabadian sejati yang begitu kuat, bagaimana kita bisa berharap untuk mengalahkannya tanpa berkorban? Aku sudah memperingatkan semua orang berkali-kali tentang betapa hebatnya keabadian sejati ini nantinya, aku hanya bisa berharap mereka menerima saran saya, jawab Ming Zun.